Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pada video hari ini saya akan membahas materi dari senyawa karbon, yaitu untuk senyawa karbon jenis berikutnya, yaitu keton, gitu ya. Nah, lanjutan daripada video yang lalu, yaitu bahwa keton itu adalah berlaku untuk tata nama trivial, gitu ya. Jadi di video yang lalu kita sudah mempelajari tentang tata nama berdasarkan IUPAC, gitu ya. Maka pada hari ini kita belajar untuk tata nama trivial. Oke, baik, materinya bisa disimak ya pada video ini. Ya, semoga videonya bisa membantu kalian untuk belajar senyawa karbon lebih baik lagi. Oke. Nah, baik, untuk tata nama trivial, maka ketentuannya atau aturannya yaitu seperti berikut ini. Oke, yang pertama yaitu gugus CO, ya. Jadi ini ada stripnya, ya, seperti yang sudah kalian pelajari, ya. Maka disebutnya adalah keton, ya. Dibacanya adalah keton. Jadi yang C rangkap dengan O nanti dibacanya adalah keton untuk tata nama trivial. Oke. Nah, yang kedua, gugus CO, ya, atau di sekolah nanti namanya adalah gugus karbonil, ya, sama saja. Oke. Gugus CO sebagai batas antara kiri dan kanan. Oke. Kemudian yang ketiga, jadi disebutkan nama alkil yang ada di kiri dan yang ada di kanan dari gugus karbonil, ya, atau gugus CO. Kemudian yang keempat, aturannya, jika nama alkilnya sama, gitu ya, maka diberi awalan di. Oke, misalnya sama-sama metil, gitu ya, maka diberi awalan di, yaitu dimetil keton. Gitu ya. Jadi tidak usah menulisnya metil keton. Ya, tentu saja akan memperpanjang namanya, gitu ya. Maka disingkat saja, ya, karena metilnya ada dua, maka ditulisnya dimetil. Oke. Nah, sama halnya juga etilnya ada dua, misal, ya, etil keton. Ya, maka cukup ditulis dietil keton. Oke. Nah, yang kelima, jika nama alkilnya berbeda, nah seperti ya yang dulu dipelajari saat kelas 11 gitu ya. Jadi, jika nama alkilnya berbeda, maka disusun sesuai abjad. Gitu ya. Jadi nanti misalkan ada metil sama etil, ya, maka yang ditulis etilnya dahulu baru kemudian metil. Oke? Nah, untuk namanya yaitu alkil yang pertama disebutkan, lalu alkil yang kedua, baru diikuti nama keton. Ya, jadi untuk keton itu namanya mirip ether. Ya, silahkan diingat-ingat kembali materi tentang ether, ya, yang tata nama trivial. Ya, itu perlakuannya sama seperti halnya keton, gitu ya. Jadi diurutkan namanya, oke, mohon maaf, diurutkan sesuai abjad. Itu ya, seperti tadi ada metil, ada etil, maka yang ditulis etil terlebih dahulu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke contohnya. Oke, misalkan seperti ini. Ya, untuk contoh saya mengambil dari yang IUPAC, ya, nanti kita ubah ke nama trivialnya. Ya, jadi nanti cara belajarnya, ya, jika kalian sudah bisa IUPAC, maka trivialnya pasti bisa, gitu ya. Oke, nah bentuk seperti ini, ya, maka kalau untuk nama trivial, ya, kita tandai dulu. Nah, bisa diperhatikan. Nah, ini saya kotai dulu, ya, antara yang kiri dengan yang kanan. Nah, ini tadi yang C rangkap dengan O ini yang dibacanya keton. Nah, sekarang kita buat analisanya, ya.
CH3 dibacanya metil. Ini juga metil. Nah, seperti tadi, ya, karena metilnya ada 2, maka menulisnya langsung digabungkan saja, yaitu dimetil keton. Itu ya. Nah, dimetil keton ini nama lainnya adalah aseton. Ya, yang di video yang lalu sudah saya jelaskan ya, salah satu kegunaan dari aseton adalah pembersih kuteks ya, atau membersihkan kuku yang ada kuteksnya ya. Oke. Baik, contoh yang kedua seperti ini. Nah, kita lakukan hal yang sama seperti nomor 1. Kita tandai dulu gitu ya, atau ya kita kotai dulu, berarti yang ini dengan yang ini. Oke. Nah, kalau kita lihat dari sini CH3-nya metil. Kemudian, nah ini C-nya 2 hanya 5. Berarti etil. Nah, ingat tadi metil huruf depannya M. Etil huruf depannya E. Gitu ya. Nah, maka kita tulis etil metil keton. Oke, bisa difahami ya. Oke. Baik, nomor 3. Nah, bentuknya yang seperti ini nih. Ya. Nah, maka kita kotai dulu. Biar belajarnya mudah. Oke, yang ini sama yang ini. Oke. Nah, kalau kita lihat yang sebelah kiri, ya, CH3 berarti dia metil. Yang sebelah kanan, ya, lihat bentuknya dia seperti ini. Ya, kalau seperti ini namanya adalah isopropil. Gitu ya. Jadi namanya adalah isopropil. Nah, ingat-ingat ya, pada isopropil yang kalian perhatikan adalah nama propilnya, bukan isonya. Mas, ya, iso itu hanya menunjukkan bahwa gambarnya dia seperti segitiga. Ya, jadi di video yang lalu-lalu ya kita sudah mempelajari ya bagaimana cara memberi nama. Ya, untuk yang trivial ada yang bentuknya seperti apa? Tersier, kemudian sekunder ya. Nah, itu silahkan dibuka-buka kembali gitu ya. Nah, kembali ke materi ini, kembali ke sini. Nah, bentuk seperti ini namanya adalah iso. Karena kalau kita tarik, ya dia membentuk seperti segitiga. Gitu ya. Nah, kalau sudah, maka lihat ini ada metil, ada isopropil. Ingat, isopropil yang diperhatikan adalah propilnya, berarti huruf P. Ya, maka namanya adalah metil isopropil keton. Itu ya. Jadi metil yang diperhatikan M-nya, isopropil yang diperhatikan adalah T-nya. Oke? Nah, contoh berikutnya. Oke, misalkan bentuknya seperti ini. Oke, baru kita tandai. Ya, berarti yang ini CH3 yaitu metil. Nah, yang ini apa bentuknya? Oke, kalau kita lihat pelan-pelan, jumlah C-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke, nah kemudian dia menempel di C yang ini. Ya, C yang ini sifatnya adalah tersier. Masih ingat ya? Atom C tersier yaitu satu atom C yang berikatan dengan 3 atom C yang lain. Gitu ya. Jadi C yang ini dia berikatan dengan yang di atas, yang di kanan, sama yang di bawah. Ya, karena dia letaknya di sini. Oke, mungkin ada sebagian yang tanya, Pak, kok tidak sama dengan yang tadi, ISO misalkan. Dia kan juga membentuk segitiga kalau ditarik. Ya, memang betul. Dia membentuk seperti segitiga. Tapi syarat yang kedua dari ISO adalah
gugusnya ya nempelnya dia harus di ujung. Boleh di yang ini, boleh di ujung yang kanan, boleh yang bawah. Ini di tengah-tengah, dia bukan ujung. Ya. Nah, beda dengan isopropil tadi, ya. Nah, kalau isopropil memang jumlah C-nya 3. Nah, dia khusus isopropil dia punya keistimewaan. Gitu ya. Nanti di gambar berikutnya akan saya tunjukkan perbedaannya, gitu ya. Baik. Berarti dari nomor 4 ini namanya adalah yang ini metil, saya ulangi, yang ini metil, kemudian yang ini adalah tersier, ya, karena C-nya ini tersier, kalau sudah disebutkan jumlah C-nya semua, C-nya ada 4, berarti butil. Nah, tersier butil yang diperhatikan adalah butilnya. Itu ya. Nah, maka namanya jadi tersier butil metil keton. Itu ya. Jadi T-nya tidak masuk dalam hitungan ya, karena dia hanya letak saja. Nama aslinya butil. Itu ya. Karena terletak di C yang tersier, maka tersier butil. Itu ya. Baik. Contoh nomor 5. Nah, seperti ini. Nah, kita tandai dulu. Oke. Nah, ini tadi seperti yang mungkin lanjutan dari sedikit dari yang 4 ya. Nomor 4, dia membentuk seperti segitiga. Ya, ini dia sudah di ujung segitiganya. Gitu ya. Maka dia boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Nggak apa-apa. Ya, karena jumlah C-nya memang ada 3. Sementara ya, untuk senyawa butil yang ini, ya C-nya dia nempel di yang tengah-tengah. Ingat ini segitiganya yang besar ya, dari atas ke bawah lalu ditarik. Ya, maka tidak boleh. Di sini tidak boleh disebut ISO. Nah, paham ya bedanya ya, dua gambar ini ya. Oke. Nah, kalau sudah, kita kembali lagi ke sini. Nomor 5. Yang sebelah kiri namanya isopropil. Yang sebelah kanan namanya etil. Ya, maka ditulis etilnya terlebih dahulu. Itu ya. Maka namanya jadi etil isopropil keton. Oke, paham ya? Jadi namanya etil isopropil keton. Oke, baik. Untuk contoh yang keenam, oke, gambarnya seperti ini. Kita tandai dulu, kita kotai dulu. Berarti ini sama ini. Nah, yang ini bentuknya, nah mirip seperti nomor 4 tadi. Tersier butil. Gitu ya. Nah, sedangkan kotak yang kanan, yang saya kotai sebelah kanan adalah isopropil. Nah, seperti tadi, tersier butil yang dilihat butilnya. Isopropil yang dilihat adalah propilnya. Itu ya, maka namanya adalah tersier butil isopropil keton. Oke? Ya, jadi memang untuk tata nama trivial itu terdapat kesulitan jika rantainya tidak lurus. Itu ya, dia berbentuk bercabang ya. Nah, maka sekali lagi diperhatikan gugusnya menempel di C yang sifatnya seperti apa. Itu ya. Nah, contohnya di nomor 4 ini ya, ya, dia menempel di C yang ini. Nah, ini sifatnya adalah tersier. Jadi disebutkan sifatnya ya atau letaknya. Nah, kalau dia mohon maaf, seandainya dia sekunder ya, ditulis sih sekunder butil. Gitu ya. Oke. Nah, maka bisa diulang-ulang kembali ya, baik materi untuk yang trivial untuk yang keton ini ya, mungkin juga sambil dilihat materi yang tentang ether
ya, karena perlakuannya sama, gitu ya. Oke, baik. Semoga materi pada hari ini bisa membantu kalian ya agar belajarnya jauh lebih mudah ya dan mudah untuk memahami materi tentang senyawa karbon. Oke, baik. Sampai jumpa di video belajar berikutnya. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian ya. Jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya gitu ya, dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.